PT Pelita. Orang-orang PT pada kesini juga tuh. Usaha rental mobil. MBG. Ada yang usahanya MBG di sini juga nih. Ibu, terkait kabar Ruben Onsu yang menggugat hak asuh anak itu apakah benar atau seperti apa kabarnya? Oke, benar Ruben Samuel Onsu telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, jumpa kembali sama kita Simpo Mecika tukang merepet bagaikan trompet. Malam hari ini tuh malam Jumat warga. Dimana kalau kata orang tua zaman dahulu itu malam Jumat itu adalah malam waktunya para dedemit keluar. Emang bener ya? Kenapa gitu ya? Mitosnya itu kalau malam Jumat ini tuh selalu diartikan malam yang penuh dengan misteri, dengan horor. Entah dari mana tuh mitos pertama datangnya begitu kan. Kalau empo sih setahu empo malam Jumat ini tuh yang jelas malam sunah rasul. Canda warga, yalah sunah rasul begitu kan ya, malam yasinan, memperbanyak ngaji yasin kan begitu. Biasanya ibu-ibu taklim itu kan malam-malam Jumat ya kan, selalu ada pengajian yasin tahlil begitu. Oke warga, terkait masalah malam Jumat yang dulu mitosnya itu adalah ada dikait-kaitkan dengan horor, dengan misteri begitu kan ya. Kali ini Empo ingin mengajak kalian lagi kembali membahas terkait horor Gunung Kiwi. Kan di video sebelumnya itu Empo membahas di mana ada jejak backpacker yang pergi OTW menuju Gunung Kawi. Nah, kalian penasaran kagak? Seperti apa sih perjalanannya mereka ini ketika menuju ke Gunung Kawi tersebut ini? Ya kan? Roman-romannya sih kalau Empo melihat dari informasi-informasi dari jejak backpackernya itu ya awal-awalnya agak dipersulit warga. Ada aja begitu kan ya tantangannya. Seperti apa? Nah, nanti kita sepil juga posisi mereka saat ada di sana. Seperti apa sih yang ramai diperbincangkan Gunung Kawi yang pesugihan lah, yang inilah, yang itulah. Soalnya kalau sebelum-sebelumnya Empo sering nonton Gunung Kawi itu terkait masalah orang-orang yang suka mendaki ke gunung, terutama salah satu akunnya itu Jawi Nur. Gua demen banget sama dia itu kan kalau udah mendaki. Nah, kali ini ayo kita langsung aja dah ya ke video pertama di mana salah satu kru jejak backpacker itu menceritakan awal-awalnya mendapatkan info untuk masuk ke daerah keratonnya itu tuh agak sedikit sulit begitu kan ya. Seperti apa? Nah, ini dia. Yuk cus. Kayaknya 10 menit lagi Mas ya? 10 menit lagi mau sampai ke Gunung Kawi, ke keraton. Tiba-tiba dapat informasi bahwa semua konten kreator itu dilarang masuk ke keraton. Dan itu kalau misalkan kita masuk ke keratonnya itu prosesnya lama banget, kayak minta apa namanya Mas ya? Surat izin dari ke Polsek ya? Ke Polsek, terus juga izin sama pariwisata, iya Mas ya? Terus dan itu pernah dilakukan sama salah satu konten kreator, gue lupa namanya siapa. Itu tetap nggak bisa masuk, nggak tahu kenapa. Tapi kita jejak backpacker, syukurillah ya, alhamdulillah ya Allah, dikasih jalan, dipertemukan sama orang yang tepat, orang yang baik. Cukup rumit loh untuk bisa masuk ke keraton tersebut untuk saat ini. Harus ada surat izin dari polsek sekitar. Terus apa lagi? Izin dari dinas pariwisata. Kagak sekalian apa ya, minta izin ke Kementerian Pariwisata, begitu si ibu yang itu tuh. Tapi alhamdulillahnya ya warga, di sini jejak backpacker ini diberikan kelancaran, dipertemukan dengan orang yang tepat katanya, dan akhirnya mendapatkan izin tanpa harus ada istilah kata embel-embel izin ke A, izin B, izin C, izin D. Dia bisa loh.
keren ya, mantap. Walaupun Empok melihat di kolom komentarnya itu, wah sudah ketebak, ada apa nih gitu kan. Terus ada juga beberapa yang berkomentar katanya, lagian sih mau ke Gunung Kawinya segala ngomong-ngomong, jadinya kan kayak begini katanya. Tapi alhamdulillah lancar warga, ya jejak backpacker itu nyampe bisa ke eh, keratonnya Gunung Kawi. Oke lah, kita lanjut lagi nih. Lokasi di Gunung Kawinya itu seperti apa sih yang ramai sekarang diperbincangkan, isu-isu dengan namanya pesugihan dan lain-lain? Seperti apa? Penasaran kagak? Sama, apa juga penasaran. Yuk kita langsung aja ke video di mana jejak backpacker mensepil tipis-tipis terkait lokasi di daerah Gunung Kawi tersebut ya, di daerah keratonnya kayak begitu. Ini dia, yuk cus. Mamutra saka manungsan ora tata tamah lan durjana wanawa sajabul gundung sujen motan bisa bini loyo. Itu warga ya, dimana perjalanan jejak backpacker tuh. Ini sih kalau mau liatin posisinya sepertinya masih ada di kayak semacam parkiran atau tempat-tempat apa sih itu kalau yang kayak mau naik gunung itu kayak simaksi begitu kan ya. Kenapa Mpok tahu terkait kayak begitu, simaksi kayak begitu? Soalnya Mpok sering nonton gitu kan, salah satunya di channel YouTube-nya Jawi Nur ketika dia suka naik gunung ke Gunung Kawi begitu nih, wilayah-wilayahnya seperti ini. Penasaran kagak sih di wilayah dalamnya seperti apa? Ini kan baru di parkiran ya kan? Yuk kita lanjut lagi aja. Ini dia. Cus. Kalau melihat lokasinya sih kalau siang hari indah gitu ya. Tapi kalau malam hari nih, lu lihat kan tadi cukup menakutkan ternyata warga. Cukup menakutkan. Ya ampun. Nah buat kalian yang penasaran terkait masalah kapan sih tayangnya, kalau Empo sih melihat tadi di kolom komentarnya jejak backpacker ini tuh kan ada yang bertanya kapan tayang, bukan udah nggak sabar gitu kan. Jejak backpacker ini menjawab katanya akan tayang di Sabtu malam atau Sabtu malam Minggu sih. Pokoknya itulah ya. Di kemungkinan Sabtu malam Kak, Sabtu malam. Berarti Sabtu malam itu malam ini besok ya, Jumat malam Sabtu kan, Sabtu malam. Sabtu malam berarti Jumat malam Sabtu. Ya pokoknya lu tongkrongin dah ya channel YouTube-nya Jejak Backpacker bareng sama Empok itu kita nongkrongin antara hari Jumat malam Sabtu atau enggak Sabtu malam Minggu. Bawa apa namanya? Bawa kacang plus sama kopi. Kita pantengin nih YouTube-nya Jejak Backpacker. Penasaran soalnya Empok ya kan melihat trial apa cuplikan-cuplikannya itu tuh sungguh amat sangat mengerikan dan mencengangkan gitu. Jadi penasaran ya, kita bareng-bareng warga ya, kita nongkrong nanti Jumat malam Sabtu atau Sabtu malam Minggu begitu kan di channel YouTube-nya Jejak Backpacker. Kita lanjut lagi warga. Nah nih ya, ada sebuah pose foto yang dari tim Jejak Backpacker begitu kan menjadi sebuah sorotan para netizen. Kenapa jadi sorotan netizen? Penasaran? Nah ini dia, yuk cus. Nih, ini. Tahan. Kalian ingat-ingat mirip apa? Mirip pose siapa? Cek komentar.
Siap-siap terkaget-kaget ya. Sabar ya Kak, nanti pasti kita tayangin stay aja di YouTube Jejak Backpacker. Ternyata katanya tuh. Fotonya kayak gaya-gaya siapa gitu. Ayo kayak siapa ya? Ini kebetulan apa mirip doang sih posisinya. Nah, ayo. Ayo, mirip siapa? Kebetulan posisinya apa emang berpose seperti itu? Kata tua kayak aku ajak jejak itu Bang Jejak Backpacker begitu kan, nyelip lah di belakang tumpok begini nih. Takutnya nanti ada yang kesindir, marah lagi, laporan lagi begitu kan. Jangan. Ini mah memang gaya pose mereka aja. Memangnya enak ya di tangga satu ke atas kayak begitu. Cakep deh. Ya kan? Kita lanjut lagi warga. Di sini ada salah satu video dari pesulap merah. Mau bikin gua ngakak. Ya kan? Kok ada gitu ya? Kok bisa? Nyampe sejauh itu. Ini dia, yuk acus. PT Pelita. Orang-orang PT pada kesini juga tuh. Usaha rental mobil MBG. Ada yang usahanya MBG di sini juga nih. Internet, tembakau. Berarti baru dong ya. Kalau usahanya MBG. Katanya 6 juta per hari katanya. Saya emang nggak tahu. Diansari, Masita, Medan. Apa nih? Buku tamu ini sebagai syarat atau apa ya? Wah, Rianto. Orang yang pernah kesini mungkin. Iya. Dan di dalam ruangan ini tetap wangi ya teman-teman ya. Wangi. Bau dupa, iya betul. Itu ada utang 250 juta. Hah? Ada? Oh iya nih. P. Serangan Desa Sri, Lampung Tengah, utang 250 juta, usaha warung, deres karet. Utang 250 juta bukan ditulis, Bu, dibayar. Iya bener ya. Ditulis percuma, utang tetap utang. Si Bang Marcel atau pesulap merah matinya aja pernah ketawa. Utang mah dibayar, bukan ditulis. Apalagi nyampe datang ke sono begitu kan, timbang buat nulis 250 juta dibayar, dicicil. Nyampe ke MBG loh. Ya Allah, ngapain ke situ? Biar gol begitu, biar gol terkait proyek MBG-nya. Ya salam. Ampun, itu ya pesulap merah atau Bang Marcel lagi ngesepil buku tamu. Tapi ingat, buku tamunya itu bukan buku tamu kita kondangan nikah apa sunatan, bukan. Aduh, ya ampun. Kalau warganya itu terkait pergunung kawi-kawian ya, dengan berbagai macam ceritanya, ada yang menyeramkan, ada yang bikin ngakak begitu ya. Kali ini Empo juga ingin kembali membahas terkait di mana Ruben Onsu telah mantap mau menggugat hak asuh anak. Seriusan lah. Masa ya kaleng-kaleng begitu kan. Nah, ini ya ada salah satu video dari Ruben Onsu ketika diwawancara oleh para wartawan pas saat pulang umroh kemarin. Ini dia, yuk acus. Bang Minola aja bicara gitu, biar kita nggak ada di dua pintu dan semuanya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan diberikan kelancaran. Ya, tapi kok gugatannya seperti mana kok? nanti ke Bang Minola aja. Tapi ya, gitu. diadukan soal nafkah gimana kok ke KPI? Ya nggak apa-apa. Soal Biar ke pengacara aja. Ya, jadi ini baru pulang umroh biar saya enjoy dulu, nyaman dulu. Karena sama Bang Minola juga saya minimum untuk komunikasi. Oh, mungkin boleh sedikit kok poin-poin dari gugatannya, sedikit aja. Boleh sedikit sama aja ngomong. Oke. Aduh, sedikit sama aja ngomong katanya. Kagak bisa kegocek ya Ko Ruben. Nah, tadi kan Ko Ruben bilang kepada Bang Minola aja gitu ya terkait pernyataan soal gugatan hak asuh anak. Bagaimana? Nah, ini dia menurut Bang Minola terkait penjelasannya. Yuk cus. Ya, jadi sesuai dengan persetujuan yang kami dapatkan dari Ruben pada tanggal 30 Juni 2026 yang lalu, maka kami sudah mendaftarkan gugatan di PN Jakarta Selatan terkait dengan masalah hak asuh anak ya, dan sudah mendapatkan nomor register di nomor perkara 756 PN Jakarta Selatan. Ya, jadi kenapa Ruben akhirnya mantap untuk mengajukan gugatan ini? Karena memang Ruben ingin mendapatkan satu kepastian
bahwa memang sebagai ayah dia memiliki hak untuk bisa berkumpul bersama dengan anaknya. Karena saat ini meskipun sudah ada kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di dalam Akta 39 itu, akta notaris, dan sudah diatur tentang jumlah hari anak-anak berkumpul dengan Ruben, tapi kan itu tidak terrealisasi sampai hari ini, ya. Dan ditambah lagi dengan adanya patut diduga eksploitasi terhadap anak-anak, ya, yang dilibatkan dalam live TikTok berjualan di malam hari, dan juga Ruben merasa anak-anak tidak di dalam lingkungan orang dewasa yang aman, ya, yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ini. Jadi itulah yang membuat Ruben itu menjadi semakin yakin dan mantap. Dan sidang pertamanya itu akan dilakukan pada tanggal 15 Juli. Ya, tanggal 15 Juli. Saya kira seperti itu. Itu warga penjelasan dari Bang Minola begitu kan. Ada beberapa poin terkait gugatan tersebut ya yang telah dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pokoknya kita doain aja dah ya, biar lancar segala sesuatunya dan kedua anaknya itu bisa tepat berada di tangan yang tepat begitu dan lingkungan yang tepat. Di sini juga para wartawan, kagak patah semangat, kagak mendapatkan penjelasan dari Ko Ruben, akhirnya mereka juga langsung cus mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mewawancarai salah satu tim dari Pengadilan Negeri Selatan begitu kan. Seperti apa? Ini dia, yuk cus. Ibu, terkait kabar Ruben Onsu yang menggugat hak asuh anak itu apakah benar atau seperti apa kabarnya? Oke, benar Ruben Samuel Onsu telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Sarwenda, terdaftar pada nomor register 756 PDTG 2026 PSJKTS yang didaftarkan kemarin pada hari Rabu pukul tanggal 1 Juli 2026 dengan melalui kuasanya Dr. Minola Sebayang SHMH, ya. Dan atas gugatan hak asuh anak itu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menetapkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu yang persidangan dijadwalkan di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Bu, nantinya proses sidangnya seperti apa Bu? Akankah ada saksi seperti pada umumnya sidang? Kalau sidangnya pada umumnya sidang perdata, pada umumnya sidang gugatan perdata, para pihak hadir lengkap. Ketika para pihak hadir lengkap, maka majelis hakim akan melakukan dulu tahapan yang namanya mediasi. Jadi itulah warga ya terkait pernyataan dari pihak Pengadilan Negeri Selatan. Tanggalnya ya sama seperti tadi yang telah disebutkan oleh Bang Minola, tanggal 15 Juli tahun 2026 untuk jadwal persidangannya. Dan untuk persidangannya ini tuh lebih ke perdata, ya kan? Seperti biasalah katanya perjalanannya seperti apa nanti ya, ada mediasi dan lain-lain sampai benar-benar ketuk palu. Begitu. Hak asuh anak ini tuh akan dimenangkan oleh siapa? Apakah oleh Ko Ruben atau oleh sang ibunya sendiri begitu ya. Pokoknya dari Empoma kita doain bareng-bareng aja yang terbaik pokoknya ya buat kedua anaknya, dengan bisa mendapatkan lingkungan yang baik, yang menyenangkan, terus yang bagus untuk tumbuh kembangnya gitu. Oke warganya, mungkin dari Empoma cukup sekian dulu nih pada malam hari ini terkait pergunung kawian, dilanjut terkait masalah perebutan gugatan hak asuh anak. Ya, memang hidup ini tuh penuh cerita warga. Ya kalau kagak perlu cerita mah bukan hidup atau namanya, ya kan? Ada-ada aja sih. Cuman kembali lagi kepada kita bagaimana kita mau menyikapi dan menanggapinya. Oke, pokoknya dari Empoma terima kasih banyak buat kalian yang selalu support, selalu hadir untuk menonton atau mendengarkan cuapehan Empok Isik Ciriwis ini ya kan. Terima kasih untuk support-supportnya dan itu adalah salah satu bentuk semangat Empok. Support-support kalian ini tuh agar bisa Empok lebih berkembang dan lebih baik lagi gitu dalam penyampaian setiap informasi dan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Oke, pokoknya dari Empok sehat-sehat buat kalian semua, selalu itu dari Empok ya, jangan pada bosan loh kalau ngedengerin Empok. Selalu berkata sehat-sehat ya buat kalian, sehat-sehat ya, karena memang kesehatan itu adalah nomor 1 dari
segalanya. Ya kalau kita sehat mah ya kita bisa nyari duit. Coba kalau sakit kita nggak bisa nyari duit. Kalau kita sehat kita bisa makan enak. Coba kalau sakit makan enak aja kagak enak. Gitu ya kan. Coba kalau kita sehat kita bisa berpikir. Kalau kita sakit berpikir aja udah pusing, udah merasain sakit-sakit yang ada di badan ini. Oke ya, terima kasih banyak. Jika ada salah-salah kata ataupun salah-salah penyebutan, mohon maaf karena manusia tidak luput dari segala macam kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, bye.